Oke, kita lanjutkan. Sudah beberapa perintah tadi, kita lanjut dengan perintah-perintah berikut. Kita bisa membuka beberapa terminal sehingga apa yang sudah kita kerjakan tidak hilang. Kita pilih menu, buka sebuah terminal baru. Yang lama kita minimize saja. Kita buat satu direktori ya untuk latihan kita, mkdir latih. Oke, kemudian kita masuk ke dalam direktori tersebut, change directory latih. Kita sudah masuk, kita lihat isinya. Oke, masih kosong. Kita coba buat sebuah file ya, ikut saja petunjuk dari internet ya. Latihan kita kali ini adalah bagaimana menulis shell script ya. Shell script ini adalah kumpulan perintah yang bisa dieksekusi oleh Linux menggunakan command line. Untuk membuatnya kita menggunakan fasilitas Pico ya. Pico itu sebuah aplikasi untuk menulis script. Kita beri nama latihan kita, misalnya latih 01.sh ya. Enter. Nah, kita sudah masuk ke editor Pico dengan judul file latih 01.sh ya. Kemudian ikut saja apa yang harus diketik di dalam. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini contohnya, ini tanda pagar itu remark ya. Remark catatan ya. Ini latihan 1 shell script. Kemudian perintah untuk membersihkan layar ya, clear. Lalu perintah untuk mencetak ya, echo dalam tanda petik, teknik informatika Unika Widya Mandira. Oke ya. Kita punya dua perintah, clear dan echo ya. Lalu untuk menyimpan file dengan editor Pico ini, nah, di sini ada write out ya. Control O, itu tekan Control O. Control O. File name to write latih 01sh, enter. Nah, sudah tersimpan ya. Wrote 6 lines, 6 baris sudah disimpan. Kita keluar ya. Control X, nih sudut kiri ya. Control X, kita lihat ls. Nah, sudah ada file latih 01sh. Untuk bisa menjalankan file latih 01sh ini, kita perlu sedikit perintah tambahan, yaitu chmod ya. Chmod. Nah, kita lihat di atas ada dua perintah yang harus kita kerjakan ya. Chmod plus X, nama file, atau chmod 755. Nah, kita coba salah satu. Chmod plus X latih 01.sh ya. Enter. Kita lihat lagi. Anda lihat warnanya
warnanya sudah berubah ya. Warnanya sudah berubah. Coba ls-l ya. Di sini ada read, write, execute ya. Execute ada X nya. Nah, untuk menjalankan perintah itu coba kita ketik Latin 01 SH titik Latin 01 SH. Oh, sorry. Titik slash Latih 01 SH ya. Udah jalan ya. Teknik Informatika Unika Widya Mandira ya. Sesederhana itu untuk mengeksekusi sebuah file shell script. Sekarang kita lihat ya, kita lihat perintah-perintahnya apa saja sih yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini bisa digeser ke atas untuk melihat ya. Jadi di awal kita mkdir latih, jadi latih, lihat isinya. Lalu kita masuk ke Pico ya. Nah, isinya Pico apa? Kita buka lagi terminal baru ya. Menu, iya, kita pindah dulu ke latih. Kita lihat isinya, kemudian kita Pico latih 01 SH ya. Ya, jadi pada saat kita kerjakan Pico latih 01 SH, nah, dia masuk ke sini. Masuk ke sini, kita ketikkan ya, ini remark ya. Remark ini tidak dibaca dalam eksekusi, yang dibaca clear dan echo. Demikian latihan pertama kita. Kita lihat lagi panduannya bilang apa. Ini geser ke bawah. Diikuti dengan teks apa saja dianggap sebagai komentar. Komentar bermanfaat untuk memberi informasi mengenai skrip apa. Ini informasinya, ini latihan ya. Ya, ini contohnya pagar teks. Kemudian perintah clear. Perintah clear untuk membersihkan screen ya, clear ya, clear the screen. Lalu echo ya, di sini knowledge power saya ganti dengan Teknik Informatika Unika Widya Mandira. Echo berfungsi untuk mencetak tulisan di sebelah kanannya ya. Nah, sekarang kita coba buat lagi shell script yang baru ya. Ini terminalnya kita tutup dulu. Close saja. Nah, ini terminal yang tadi. Ini kita bisa geser ke atas. Kita buat satu file baru ya. Lihat dulu. Oke, latih 01 sekarang latih 02 ya. Pico latih 02.sh. Nah, kita ikut saja ini, coba ikut isinya ya. Komen ya, latih 02
shell script informasi, menampilkan informasi lainnya. Komen, lalu clear, cetak echo, halo, ada variabel ya, user, gunakan $user ini nanti nama pengguna komputer ini ya. Echo ya. Hari ini, date, lalu echo berapa banyak user yang login. Siapa, lalu ini ada more, wc minus l. Nah, perintah apakah itu nanti kita lihat ya. Kemudian echo, kita coba ikut saja kalender. Kayaknya itu teks biasa, tidak bermasalah. Oh tidak, dia memanggil kalender, betul. Ini bisa di-Indonesiakan saja. Kalender, call. Kemudian diakhiri dengan exit 0 ya. Dalam pemrograman Java atau C itu void ya. Oke, jangan lupa disimpan ya. Write out Ctrl O. File name to write Latino2sh, enter, keluar. Jangan keluar dulu. Sudah, keluar aja lah, jangan bingung. Pico Latino2, kemudian harus kita chmod kan ya. Chmod plus X supaya bisa dieksekusi latih 02 titik shell script. Oke, sekarang kita eksekusi titik slash latih 02sh ya. Wah, kurang O ini. Halo Adri, hari ini dia enter Rabu Maret tanggal 5 jam setengah 6 pagi. Berapa banyak user yang login? 3. Kalendernya sekian ya, seperti ini. Kemudian perintah apa saja yang sudah kita buat tadi. Ada ini panah atas, panah bawah ya, untuk melihat perintah-perintah yang sudah kita ketik sebelumnya ya. Di sini ada ls pico, kita lihat pico. Masuk dulu cd latih pico ls latino 2 pico latih 02sh. Nah, ini kurang ya. Ini hal user, halo. Halo. Ctrl O, enter ya, Ctrl X. Coba kita
lagi, panah atas saja, /lati02sh, enter. Oke, udah jadinya halo ya. Sekarang bagaimana kalau /c nya kita buang? Ini rasanya nggak pengaruh. Iya, ini juga buang, simpan, Ctrl O, enter, sudah di save. Kita langsung ke belakang, /02sh, just ya, tidak masalah ya, ya enter sendiri. Halo Adri, hari ini Rabu sekian user yang login 4. Tambah banyak usernya. Sekarang coba kita tutup ini terminal ya. Terminal ini kita tutup. Ini juga kita exit ya. Tutup terminal ini. Lalu ini juga ada terbuka ini. Ini tutup juga. Kita eksekusi lagi, lihat usernya jadi berapa. 2 ya. Jadi satu terminal ini dianggap satu user. Ini satu user yang di belakang, di desktop tampilan ini satu user. Jadi usernya tinggal 2. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. Ini minus dulu. Latihan berikutnya, kumpulan perintah, variabel di dalam sel ya. Untuk memproses data dan informasi, data harus disimpan dalam memori komputer ya. Memori komputer dibagi ke dalam 2 lokasi kecil. Nah, lokasinya punya nomor unik yang disebut dengan address, digunakan untuk menyimpan data ya. Programmer dapat memberi nama unik pada lokasi memori ini ya. Nama unik itu disebut dengan variabel. Nah, variabel itu ya berlaku sementara. Beda dengan kalau kita pakai shell script ya, dia tersimpan terus di dalam shell script setelah dijalankan. Dalam Linux shell ada 2 tipe variabel, ada system variable dan user defined variable. Nah, sistem variabel dibuat dan dikelola oleh Linux sendiri. Nah, sistem variabel ini didefinisikan menggunakan huruf besar. Nah, sedangkan UDF ya, UDV, user defined variable, dibuat oleh user dan huruf kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini sistem variabel ya, ada bus isinya ini, bus version isinya ini, kolom 80 tuh. Dulu komputer itu 80 kali 25, 80 kolom kali 25 baris, itu zaman dahulu tahun 90-an ya. Nah, sekarang sudah 1024 kali 768 dan seterusnya, ada 1900 ya. Log name ya, log name ini yang login. Terus ada tipe operating system, ada path atau lokasi dari file-file ya. Terus ada prompt, ada password,
kita coba lagi cetak home. Apa yang akan tampil? Eho home. Oh, home-nya lokasi di Adri ya. Kita coba variabel yang lain ya. Eho OS type kurang dolar. Linux GNU Linux GNU. Kita coba bus version. Eho dolar, caps lock nyala, bus version, mudah-mudahan tidak salah. Oh, bus versionnya 4245 ya, di sini 114 ya, ini udah lebih canggih ya, kurang lebih seperti itu. Ini bisa dicoba sendiri nanti. Oke, kita lanjutkan ke bagaimana mendefinisikan user defined variable. Untuk mendefinisikan user defined variable, sintaksnya adalah seperti ini ya. Nama variabel sama dengan nilainya, jangan dikasih spasi ya. Misalnya ini kita isi, ketikkan di sini, ini clear aja dulu, clear huruf kecil, clear nomor sama dengan 10. Kita cetak nomor ya, muncul 10. Lalu coba kita buat variabel baru, 10 sama dengan nomor ya, tidak boleh ya. Jadi nama variabel tidak boleh dengan angka, nama variabel harus abjad. Coba kita buat lagi, mobil sama dengan Avanza misalnya, cetak dolar mobil iya gitu. Kemudian coba kita main-main, ini bisa nggak ya, cetak dalam tanda petik saya. Oke ya. Nah, sudah ada dua variabel kan, nomor, mobil. Nah, kita coba ya, mobil saya dolar. Avanza saya 10 ya, begitu. Jadi variabelnya kita bisa gabung-gabung ya, bisa gabung-gabung ya. Demikian pendefinisian variabel. Kita lanjut lagi, ini masih panjang ini belajar Linux. Selanjutnya ada aturan untuk memberi nama variabel, baik user defined function dan sistem. Nah, kita coba. Di sini dia bilang jangan memberi spasi sebelum dan sesudah tanda sama dengan ini. Ya, kita coba aja. Nomor spasi sama dengan 10. Oke, salah. Nomor sama dengan spasi 10. Salah juga, tidak mau. Nomor sama dengan spasi 10. Salah juga, tidak mau ya. Kemudian case sensitive. Case sensitive artinya setiap variabel yang diketik, walaupun ini nomor,
Tetapi kalau hurufnya kecil besar, besar kecil, maka variabel itu dianggap berbeda. Perhatikan, kita sudah punya variabel nomor pakai huruf kecil. Sekarang kita buat lagi variabel baru, no sama dengan 11. Masuk ya. NO besar sama dengan 20. Masuk juga. N kecil O besar sama dengan 2. Sekarang kita cetak ketiga-tiganya. Coba eho no besar semua. Oh sorry, no besar kecil, no besar semuanya, N kecil, O besar. Ada 4 variabelnya. No, enter. Ya, kita lihat hasilnya ada 10, 11, 20 dan 2 ya. Nah, kita juga bisa mendefinisikan nol atau variabel yang kosong ya, seperti ini, mobil kosong atau mobil kosong ya. Misal bahasa Kupang aja, oto kosong. Lalu bemo spasi ya, jepit ya. Nah, kalau kita cetak eho dolar oto dolar bemo ya, tidak ada apa-apa, kosong. Nah memang nol ya, tidak ada yang ditampilkan karena variabel tersebut berisi nol ya, atau tidak berisi apa-apa.